Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of Word, atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentu saya yakin kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini telah hadir bersama dengan kami, hamba Tuhan, yang juga tentunya luar biasa. Sebentar beliau siap untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan, yang pastinya akan meneguhkan dan menguatkan iman kita semua. Namun dimanapun kita berada, lebih dahulu saya akan mengajak kita mengangkat suara kita akan membesarkan dan memuji nama Tuhan. Yesus aja, Tuhanku aja, kasih-Nya aja bagiku. Yesus aja, Tuhanku aja, kasih-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Amin, amin. Benar Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Allah yang ajaib buat kita semua. Mari kita angkat suara kita lebih lagi. Yesus, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, semuanya jadi. Yesus, Engkau ajaib bagiku, Yesus, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa mujizat masih ada buat setiap kami yang percaya dan berharap kepadamu Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu.
Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, berikan kami hikmat dan pengertian. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, dan mudahkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan isi hati-Mu kepada kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat langsung saja saya persilakan kepada hamba Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara sekalian, apa kabar? Saya harap kita semua, amin, baik-baik dan sehat-sehat, dan kita saling mendukung selalu di dalam doa, amin. Dan pada kesempatan ini apa yang saya bicarakan adalah bagaimana cara kita untuk mengatasi yaitu segala macam cobaan-cobaan dalam kehidupan kita. Saya pikir itu very interesting subjek yang untuk dibicarakan, karena yaitu setiap manusia dalam dunia ini berapapun luar biasanya dia pasti ada cobaan-cobaan yang dalam kehidupan yang kita harus hadapi. Dan saya juga percaya nggak ada satupun umpamanya yaitu orang merencanakan untuk masuk ke dalam pencobaan tersebut. Umpamanya nggak ada orang yang merencanakan bukan untuk hamil di luar nikah, atau nggak ada orang mau merencanakan yaitu bercerai, atau nggak ada orang mau merencanakan supaya dia ekstra kegemukan karena dia pecandu umpamanya makan mie atau pecandu makan manis-manis. Nggak ada orang mau yaitu merencanakan jadi pecandu seks atau pecandu pornografi ataupun kecanduan dosa apapun sampai kehidupannya berantakan. Saya percaya nggak ada satu orang normal dalam dunia ini yaitu menjerumuskan dirinya di dalam dosa atau di dalam cobaan sampai kehidupannya itu hancur dan binasa. Dan luar biasanya juga dalam satu sisi kita harus mengerti bahwa Tuhan sebetulnya telah memberikan kita hak pilih kepada setiap manusia untuk kehidupan kita masing-masing. Dan keputusan kita tersebut yang akan menentukan masa depan kita atau kehidupan kita. Keputusan kita waktu kita menghadapi cobaan itu yang akan menentukan masa depan atau kehidupan kita. Memang problem kita itu banyak sekali. Dan waktu kita mengambil keputusan, kadang-kadang kita dalam keadaan terjepit sehingga kita keluar daripada kehendak Tuhan. Tetapi yaitu tujuan daripada Tuhan, firman itu selalu di situ, itu adalah menjadi buku pedoman kita. Dan saya percaya itu ada berapa banyak hal dalam kehidupan kita masing-masing, seperti diri saya sendiri, itu menyesali keputusan-keputusan yang kita ambil. Bahkan yaitu ini diri saya juga, di mana saya mengungkapkan, kita tahu itu udah dosa, yaitu dan kita akhirnya yaitu jatuh dalam dosa tersebut. Kita udah tahu itu sebagai cobaan, tapi yaitu kita tetap aja melakukannya. Bukan kita menghindarinya, tapi kita tetap melakukannya. Dan dari sebab itu banyak daripada kita menyesali keputusan-keputusan tersebut. Dan contoh yang paling mudah ialah seperti Daud, ya. Saya akan mulai yaitu di dalam 2 Samuel 11 yaitu ayat 1 sampai 15 dan juga ayat 14, dan saya akan bicarakan yaitu mengenai Daud, ya. Dikatakan 2 Samuel 11 ayat 2 dikatakan sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringan lalu berjalan-jalan di atas suatu istana. Salah nggak? Ya nggak salah juga, ya. Tampak kepadanya dari atas suatu itu seorang perempuan sedang mandi, perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan berkata, itu adalah Batsheba binti Efraim, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Salah ya di sini, salah besar, udah tahu dia istri orang. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung, ya. Nah, gimana nih? Tapi kalau kita baca yaitu turunannya lagi kita lihat, pusing kan Daud, tapi dia tahu membunuh itu salah, udah salah di atas salah, ya. Ayat 15 dikatakan demikian, maka karena Uria itu adalah seorang prajurit, maka dikatakan Daud mengatakan gini, ditulis dalam surat itu demikian, tempatkan Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya terbunuh mati. Ya apa bedanya ya? Menggugurkan kandungan dan membunuh yaitu suami daripada Batsheba.
Kita lihat di sini yaitu banyak sekali yaitu dosa daripada Daud, yaitu dia menginginkan istri temannya atau prajurit yang setia, setelah itu dia berzina dengannya, setelah itu dia membunuh temannya, kemudian juga yaitu dia berbohong atau menutupi dosa-dosa tersebut. Nah, sekarang di dalam firman Tuhan juga tertulis 1 Korintus 10 ayat 13, coba kita simak bersama-sama ya. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, ini harus digarisbawahi. Pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melalui kekuatanmu. Garis bawahi lagi ini. Ya, Allah itu setia dan Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan diri kita masing-masing. Pada waktu yaitu kamu atau saya dan saudara dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Sama seperti Daud, bisa nggak dia langsung pergi, nggak usah lihat perempuan mandi itu? Bisa. Ya, dia sebetulnya udah ada jalan keluarnya. Gampang, sederhana sekali. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi dia nggak usah menanggung yaitu untuk membunuh dan segala sesuatu. Bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi kita belajar yaitu beberapa hal mengenai dari kehidupan Daud ini. Bagaimana kita dapat mengatasi yaitu cobaan-cobaan tersebut. Kalau ini yang saya pelajari dalam kehidupan saya sendiri dan saya share kepada saudara, yaitu nomor satu yang penting kita harus tahu siapa kita di dalam Tuhan. Dan putuskan siapakah kita di dalam Tuhan. Kita harus tahu dan kita harus mengambil keputusan, yaitu diri kita di dalam Tuhan. Satu hal yang kita tahu, yaitu yang saudara tahu, saudara semua saya tahu, kita adalah anak Tuhan, kita telah ditebus dari segala dosa-dosa kita. Hal yang penting untuk menjadi anak Tuhan artinya apa? Yaitu saya memiliki karakter, yaitu sesuai dengan Tuhan. Saya beriman dan saya kuat. Ya, dan saya yaitu sebagai anak Tuhan, saya harus setia kepada Tuhan. Dan saya juga harus bermurah hati, saya dapat melakukan dan bekerja sesuai yaitu dengan kehendak Tuhan. Saya memiliki konsisten, yaitu tidak emosinya meluap-meluap. Dan saya memiliki yaitu kesetiaan kepada Tuhan saya. Dan saya juga menjadi seorang yang tangguh. Jadi artinya apa? Yaitu karakter-karakter daripada Tuhan. Ya, kalau saya anaknya si A, yaitu orang mengatakan, yaitu buah tuh nggak jatuh jauh dari pohon yang buah apel. Pohon apel anaknya ya itu buahnya apel, maksudnya buah apa kalau ditanam lagi bijinya, hasilnya apel lagi, terus begitu juga. Artinya yaitu kita seharusnya memiliki karakter-karakter daripada Tuhan. Amin, saudara. Jadi kenapa saya mengatakan ini penting? Penting, sangat-sangat penting sekali ya. Itu karena kita mau serupa dengan Yesus. Kita mau serupa dengan Bapa kita. Jadi kita mau yaitu memiliki karakter-karakter seperti Bapa kita. Jadi kalau kita tahu yaitu siapa diri kita di dalam Tuhan, kita juga telah mengambil keputusan siapa kita atau karakter kita yang sesuai dengan karakter Yesus. Yaitu artinya Anda tahu nilai diri saudara. Anda jelas diri saudara itu siapa. Dan saudara tidak mudah terombang-ambing di dalam cobaan atau yaitu terombang-ambing dalam cobaan-cobaan yang menggiurkan. Atau saudara terombang-ambing oleh penilaian-penilaian dunia. Dan akan lebih memudahkan saudara. Kalau saudara tahu yaitu sesungguhnya siapa diri saudara, maka akan lebih mudah untuk saudara mengambil keputusan. Kalau umpamanya ada teman-teman saudara gosip yang juicy, saudara akan langsung mengatakan tidak, saya nggak mau gosip. Karena saya tahu saya anak Tuhan. Saya lebih baik kehilangan teman daripada saya kehilangan Tuhan saya. Mudah untuk saudara yaitu mengambil keputusan. Karena apa? Saudara tahu diri saudara itu siapa. Saudara tahu yaitu nilai sesungguhnya saudara itu siapa. Maka saudara kalau orang mengajak saudara ngurumpi, saudara nggak akan segan-segan untuk mengatakan, oh sorry ya saya nggak ada waktu, saya harus melakukan pekerjaan ABC dan seterusnya. Saudara mengatakan no thank you. Dan jika saudara umpamanya ada cobaan apalagi, katakanlah cobaan apalagi, ada orang umpamanya makanan, aduh, atau umpamanya apa, menipu atau mencuri uang, yaitu teman-teman saudara mengatakan udah ambil aja, bosnya toh nggak tahu. Tapi karena saudara tahu yaitu siapa diri saudara di dalam Tuhan, saudara akan mengatakan tidak. Saya adalah seorang yang jujur, saya anak Tuhan dan saya kuat dan saya tahu Tuhan akan mencukupi kebutuhan saya. Saya tidak perlu yaitu mencuri uang daripada bos saya.
Saya tahu diri saya siapa. Saya tahu Tuhan akan memberkati saya. Bisa saudara ikuti saya. Sangat sederhana sekali. Yaitu kita lihat, yaitu dalam hal-hal keputusan ini, itu keputusan kita akan diarahkan pada tujuan kita di dalam hidup ini. Tujuan kita adalah apa? Sebagai anak Tuhan. Dan keputusan-keputusan kita akan diarahkan pada nilai kekekalan kita. Nilai kekekalan kita adalah apa? Untuk yaitu satu hari kelak kalau kita meninggal atau kita mati, yaitu kita akan bersama Bapa Tuhan kita di surga. Maka kalau nilai-nilai fokus kita itu kepada yaitu tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu pada nilai kekekalan yang kita akan hadapi satu hari kelak, kita semua akan hadapi. Mati itu demokrasi, semua kita akan mati. Pasti kita akan menjauh, yaitu daripada cobaan tersebut atau daripada dosa tersebut. Amen. Jadi kita lihat di sini, kita pelajari dengan kita putuskan sekali lagi siapa diri kita. Artinya kita memutuskan siapa karakter kita, siapakah sifat kita di dalam Tuhan, maka kita juga yaitu sudah memutuskan masa depan kita yang di dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, yaitu kita harus tahu di mana tempat kita. Di mana tempat kita. Umpamanya saya balik lagi kepada Daud. Bisa aja dia adalah seorang raja. Ya, dia di tempat yang salah. Bisa aja orang mengatakan dia tempat salah. Memang benar, dia seharusnya di barisan depan, dia seharusnya memimpin setiap yaitu peperangan. Tapi saudara mengatakan, yaitu kalau dia di tempat yang salah, bisa nggak dia langsung keluar dari tempat itu? Bisa. Dari sebab itu saya katakan, hindari yaitu zaman sekarang kita nggak ada istana, tapi hindari yaitu dunia atau hindari tempat-tempat yang tidak benar. Umpamanya, kita tahu, yaitu adalah kalau orang zaman dulu, papi saya suka mengatakan itu tempat yang mesum umpamanya. Kita tahu itu di situ ada narkoba, terus di situ ada bar, yaitu di mana orang minum minuman dan segala sesuatu. Ya, buat apa kita berada di situ? Kalau teman kita mengatakan, yuk ketemu saya di situ, saudara dengan mudah untuk mengatakan, oh maaf ya, saya nggak ke tempat seperti itu. Kalau saudara nggak mau menyinggung pun, saudara bisa mengatakan maaf, yaitu saya ada pekerjaan. Ya. Dan saudara mengatakan, oh Pas Debbie suruh ngajar, saya berbohong. Saya nggak mengajar saudara untuk berbohong. Saudara bisa melakukan sesuatu. Daripada membuang yaitu waktu saudara melakukan hal-hal yang tidak benar, lebih baik saudara melakukan sesuatu, membersihkan rumah tangga saudara, belajar, atau apapun yang saudara harus lakukan. Bisa ikuti saya. Dari sebab itu hindarilah tempat-tempat yang tidak benar. Saudara tahu nggak benar, ya jangan pergi ke situ. Ya, hindari hubungan yang beracun. Yaitu apa yang saya maksud katakan, kalau saudara tahu orang saudara yaitu telah keluar daripada dunia gelap, saudara yaitu sekarang mau hidup benar. Dulu oke, dikatakan dia dulu teman saya, yaitu dugem bersama-sama. Dia dulu teman saya, yaitu ya hura-hura bersama-sama. Tapi gimana ya sekarang saya udah bertobat, saya mau hidup saya lebih benar. Yaitu saudara akan mengatakan maaf aja, saya nggak melakukan demikian. Daripada yaitu saya udah bertobat, saya nggak melakukan demikian. Saya suka katakan pada orang, daripada dia tawarin kamu terus-menerus, yaitu mau rokok nggak? Oh nggak, sekarang nggak usah. Kalau sekarang nggak usah, besok bisa iya kan? Mau minum nggak? Yaitu, oh maaf, sekarang saya lagi nggak pengen minum. Oh sekarang nggak pengen minum, besok katanya bisa minum. Lebih baik saudara mengatakan terus terang, maaf saya udah nggak minum lagi. Maaf saya sudah nggak ngerokok lagi. Ya, maaf saya sudah nggak melakukan demikian. Udah titik. Kalau saya, lebih baik saya kehilangan teman daripada saya kehilangan kehidupan kekal saya. Lebih baik saya kehilangan teman daripada saya kehilangan Tuhan saya. Itu yang saya katakan kepada saudara. Saya tahu susah, tapi bisa kan dilakukan? Bisa. Susah itu karena apa? Perasaannya kita aja. Tapi kita sudah memilih saudara untuk yaitu bersama Tuhan. Kita tinggal bersama teman kita, apa Tuhan kita, ya. Dan umpamanya saudara tahu yaitu demennya, hobinya, ini hal-hal yang sehari-hari yang saya bicarakan pada saat ini. Ya siapa sih ya yang nggak suka shopping? Siapa sih nggak suka benda bagus? Semua orang yaitu saya percaya itu pria juga pastilah ya mereka suka yaitu barang bagus dan shopping dan lain-lainnya. Tapi kita nggak mau terlilit hutang. Jadi apa yang kita lakukan? Hindari semuanya itu. Kalau saya tahu saya mudah beli, yaitu saya tahu ada orang bilang sama saya, suami bilang sama saya, aduh dia belanjanya banyak banget, apa semua dibeli, tapi belum tentu dipakai.
Ada seorang suami komplain sama saya mengenai istrinya demikian. Saya bilang kepada saudara istri, ya udah, kalau kamu nggak tahan itu apa namanya untuk nggak belanja, ya udah hindari mall-mall lah. Kita jangan jalan-jalan ke mall, ya. Kita bisa datang ke rumah teman kita bisa sama-sama yaitu makan sama-sama atau ke tempat hiburan lainnya. Jangan hindari mall, tapi kita hindari mall ya. Atau hindari yaitu online. Waduh, itu online kayak orang gila ya. Dia bilang itu terus-menerus ya. Langsung aja, apalagi yang dikatakan apa itu online maksudnya live. Ini mau serahkan, sini mau serahkan. Ya, jangan dibuka-buka. Ya, saudara udahlah dihapus atau diblok. Kita belanja sesuai dengan kemampuan kita. Jadi dari sebab itu saya katakan kalau kita tahu hindari tempat-tempat demikian, ya. Eh, Dikatakan hal yang berikutnya saya katakan ialah berlari, yaitu saudara lari dan lari dan lari secepatnya dari godaan tersebut. Lebih baik yaitu kita lari dan mengatakan tidak, kayaknya kasar kepada teman kita, yaitu daripada kita terjerat di dalam masalah tersebut. Ya, orang Indonesia mengatakan ini jangan main api, nanti kebakar. Artinya apa? Udah tahu bahaya, jangan dideketin. Udah tahu kelompok tersebut berbahaya, suka gosip dan lain-lainnya, ya jangan dideketin. Udah tahu tempatnya bahaya, ya jangan dideketin. Udah tahu ya itu adalah cobaan, jangan kita coba-coba. Ada orang yang mengatakan pada saya juga kayak gitu. Saya bilang, "Kenapa kamu kayak gitu ya?" Saya bilang, maksudnya dia ngerokok apa dan minum dan segalanya. Lalu dia bilang, "Ya mula-mula sih cuma coba-coba aja." Maksudnya, "Ya saya coba." Dia bilang, "Kekuatan saya seberapa?" Saya bilang, "Buat apa dicoba ya?" Dalam hati saya. Dia bilang, "Ya saya coba mula-mula coba-coba." Akhirnya dia ketagihan dan sulit untuk dia keluar dari itu. Dia bilang kayak gitu. Aduh, saya bilang, "Sayang banget kamu ngerusakin hidup kamu." Saya bilang gitu. Karena dia bilang, "Ya sebetulnya saya tahu itu nggak benar, itu nggak beres dan itu bahaya bagi saya. Ada coba-coba saya akan terikat." Itu saudara, jangan main api. Kalau kita udah tahu itu membahayakan kita, ya jauh-jauh lah ya. Kita nggak usah tes kekuatan kita. Buat apa kita tes kekuatan kita? Kita nggak usah tes kekuatan Tuhan juga. Buat apa? Ya, saya suka mengatakan gini, kenapa kita harus mengobati kalau kita nomor satu jangan jangan sakit dulu. Kenapa kita harus yaitu berperang yaitu atau melawan dosa, melawan kita punya apa namanya addiction, kecanduan kita. Di mana sebetulnya pada awalnya ini ingat ya, pada awalnya kita semua telah mempunyai kekuatan untuk mengatasi semua cobaan tersebut. Sekarang pun yaitu saudara sebetulnya pilihan di tangan saudara. Tuhan telah memberikan yaitu saudara kemampuan untuk memilih, kuasa untuk memilih. Itu udah nomor satu. Yaitu jauh-jauh, lari jauh-jauh dari tempat tersebut, lari jauh-jauh dari yaitu teman yang saudara mengatakan yaitu racun, lari jauh-jauh ya. Tinggalkan jauh-jauh api tersebut. Dan hal yang berikutnya ialah saya mau mengatakan ini yang saya dapatkan juga, yaitu jangan pakai kekecewaan kita untuk alasan tidak mentaati Tuhan. Jadi umpamanya apa seperti kayak gini, yaitu karena kita udah dijahatin, yaitu kita mengatakan ya udah kalau lu jahat sama gue juga jahat sama lu gitu. Kasarannya yaitu tanpa kita sadar, yaitu kita menjerumuskan kita mengikat diri kita kepada yaitu hal yang sebetulnya kita nggak mau melakukan. Sayang kan? Benar-benar sayang itu. Umpamanya dia cubit kita, yaitu ya kita cubit balik. Dia telah menghancurkan nama kita. Ini sering terjadi yaitu di antara apa namanya di kantor atau di dalam pekerjaan atau di antara teman-teman yaitu dikatakan gini, dia udah gosip tentang kita karena kita tahu keberadaan dia, yaitu apa yang kita lakukan, kita juga gosip tentang dia. Ayo ancur-ancuran, ayo jelek-jelekan. Buat apa? Sayang kan saudara, itu sangat disayangkan. Padahal kita nggak mau melakukan demikian. Kita orangnya nggak demikian. Tapi karena kita udah disakitin, kita pun melakukan hal yang sama. Supaya apa? Tujuannya ialah apa? Supaya orang tersebut merasakan apa yang kita sakit. Jangan gitu saudara. Amin. Jadi saya harap jangan kita melakukan demikian saudara. Karena pada akhirnya kita juga yang rugi. Karena kita melakukan. Nah akhirnya kita udah sekali gosip, dia gosip lagi, kita gosip lagi, kita gosip lagi, kita gosip lagi. Gosip di atas gosip, akhirnya kita sendiri yaitu yang rugi sendiri. Makanya dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman.
Ya, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Kalau bahasa Indonesia di sini bersikaplah sebagai laki-laki. Artinya be as gentleman gitu, tahu nggak? Bersikap yaitu lapang dada, bersikap yaitu kuat artinya. Ya, dan dari sebab itu kata berikutnya dan tetap kuat, bukan artinya saudara untuk menjadi laki-laki. Enggak, menjadi orang yaitu lapang dada, menghadapi segala sesuatu dengan Tuhan Yesus, berjaga-jaga, berdiri dengan teguh dalam iman. Amen. 2 Korintus 2 ayat 11 dikatakan seperti ini, supaya iblis jangan memperoleh keuntungan atas kita. Ya, karena kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut yaitu itu membuat iblis ada pijakan di dalam kehidupan kita. Apapun kebiasaan buruk tersebut itu sebetulnya sebuah pijakan iblis yaitu dalam kehidupan kita sehingga iblis yaitu memperoleh keuntungan dalam kehidupan kita karena dia datang yaitu nomor satu yaitu membinasakan, dia mencuri kebahagiaan saudara, mencuri kebahagiaan, mencuri sukacita, mencuri berkat dan mencuri segala sesuatunya. Ya, dan dia yaitu membunuh, pada akhirnya dia membunuh yaitu panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, dia membunuh masa depan kita, pada akhirnya dia bisa membinasakan kita, dia bisa membinasakan kita, kehidupan kekal kita bisa diambil oleh dia. Sebab kita tahu apa maksudnya. Ya, jadi kita lihat, hati-hati saudara, karena iblis yaitu di keliling kita, yaitu mengaum-ngaum, ada ayatnya yaitu seperti singa yang mengaum-ngaum, dia siap untuk memangsa kita. Ya, jadi kita lihat di sini bagaimana yaitu kita berjaga-jaga. Nah, sekarang kita udah tahu yaitu masalahnya sangat sederhana sekali, yaitu bagaimana kita berjaga-jaga. Dan nomor satu yaitu berikan waktu juga saudara konsisten dengan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, yaitu untuk kita harus tahu diri kita siapa, dan juga setelah kita tahu, berikan yaitu waktu kita yang konsisten kepada Tuhan, waktu bersama Tuhan setiap hari. Itu hal yang pertama kita harus lakukan. Memang kayaknya yaitu pagi-pagi sulit banget, tapi nggak ada yang sulit, saudara. Kita katakan, saya adalah anak Tuhan. Saya adalah seorang yang disiplin. Saya bangun setiap pagi, saya sudah tentukan apa yang saya inginkan. Saya sudah tentukan, saya mengambil keputusan. Ya, untuk kita yaitu konsisten dengan Tuhan ya. Kita lihat di sini, apalagi kita harus menghafalkan ayat terus begitu dan kita melakukannya, nggak ada yang mustahil. Amin. Hal yang berikutnya yaitu habiskan waktumu bersama Tuhan. Artinya gini, berikan waktumu kepada Tuhan. Artinya daripada kita menghabiskan, saya tahu pagi saya udah kasih waktu saya sama Tuhan. Sore daripada saya gosip kepada teman saya atau daripada saya yaitu saya tahu ya telenovela itu berulang-ulang kali kan kita udah nonton. Daripada kita itu berikan waktu saudara yaitu lebih berfaedah lagi. Itu saudara bisa belajar umpamanya lebih lagi online. Kalau sudah ada itu bisa saja saudara memberikan waktu saudara. Begitu banyak yaitu buku-buku Kristen, yaitu banyak penulis-penulis yang luar biasa yang kita bisa baca kesaksian-kesaksian dalam kehidupan mereka yang membangun iman kita. Amen. Dan yang berikut ya kita tahu yaitu firman itu adalah batasan untuk kita. Bisa ikutin saya. Firman itu adalah kayak garis jaga untuk kita. Umpamanya seperti gampang gitu ya. Dan sebab itu penting untuk baca firman Tuhan, tenggelamkan diri kita dalam firman Tuhan. Yaitu karena umpamanya berzina boleh nggak boleh. Ya, jadi mudah sekali kita tahu apa batasan-batasan kita, segala sesuatu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Dari sebab itu penting saudara untuk kita mengenal firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan kalau ada waktu saudara bisa hafalkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Jadi jelas sekali saudara, yaitu tetaplah ini cara yaitu sangat sederhana 1 2 3 4 yaitu sekali lagi waktu saudara yang konsisten bersama Tuhan. Terus begitu artinya setiap pagi berikan waktu saudara pagi ngantuk nggak ngantuk berikan waktu saudara kepada Tuhan. Yang kedua yaitu artinya saudara yang pertama artinya yaitu saudara berdoa kepada Tuhan. Give time to praise and worship Him. Berikan waktu memuji menyembah Dia. Kedua yaitu habiskan waktumu bersama Tuhan. Jika ada waktu-waktu lebih daripada gosip, berikan waktu saudara yaitu baca-baca buku rohani yang dapat membangun saudara. Bisa juga baca firman lebih lagi, memperdalam, mempelajari firman lebih lagi. Ketiga yaitu untuk kita yaitu sekali lagi penting untuk kita membenamkan diri kita dalam firman Tuhan. Kita mengenal firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan adalah batasan, our
safeguard. Jadi dia batas daripada kita kecemplung ke kolam renang, ya kan, bukan kolam renang lah. Daripada kita kecemplung, yaitu ke dalam jurang. Ingat kalau setiap kali Mami selalu itu ada garis merah, di mana saudara nggak bisa melewati batas garis merah. Kalau saudara melewati batas merah, bisa saudara masuk ke jurang. Firman itu adalah seperti garis merah tersebut. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati, dan saya harap yaitu firman ini membantu saudara sekalian semuanya. Mari kita doa bersama-sama. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, bahwa segala sesuatu cobaan dalam dunia ini bisa saja mencobai kami, Tuhan. Kami tahu itu, Tuhan. Tetapi firman-Mu sendiri mengatakan tidak ada satu cobaan, Tuhan, yang dapat melampaui kekuatan kami, Tuhan. Karena pada waktu kami dicobai, Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan kepada kami jalan keluar, sehingga kami dapat menanggung apapun cobaan tersebut, Tuhan. Dan kami mau menyatakan pada hari ini, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, yaitu dengan segala perintah-perintah atau segala pengajaran-pengajaran yang Kau berikan melewati firman-Mu, Tuhan. Dan pada saat hari ini, Tuhan, saya mau mengatakan bahwa saya adalah anak-Mu, Tuhan. Saya mau tinggal diam di dalam Engkau. Saya menjadi seorang anak yang taat akan firman-Mu, Tuhan, di dalam segala sesuatunya, Tuhan. Dan saya juga tahu saya seorang yang disiplin di dalam Engkau, Tuhan. Dan saya juga seorang yang dapat melakukan sesuai apa yang firman-Mu katakan, saya dapat melakukannya. Karena Engkau Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada saya untuk dapat melakukannya. Dan terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin langkah-langkah saya, karena firman-Mu adalah pelita di dalam setiap langkah-langkah saya. Saya tahu Tuhan, Roh Kudus juga menuntun saya di dalam setiap langkah-langkah saya, Tuhan, di dalam setiap kehidupan saya. Dan saya tidak akan takut, Tuhan, akan lembah dan kekelaman, Tuhan. Karena gadamu dan tongkat-Mu selalu menyertai saya. Terima kasih Tuhan sekali lagi atas segala sesuatu dalam kehidupan saya ini. Dan saya tahu Engkau sendiri telah memberi kekuatan kepada saya, karena Engkau yang di dalam saya, Tuhan, Yesus yang di dalam saya, jauh lebih besar daripada segala sesuatu di dalam dunia ini. Engkau bukan memberikan saya roh ketakutan, tapi Engkau memberikan saya damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Saya tahu saya akan menjadi seorang pemenang di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan pada saat ini seluruh kehidupan kami, masa depan kami, anak-anak kami Tuhan, pekerjaan kami, rumah tangga kami Tuhan, cucu kami Tuhan, karir kami Tuhan, segala sesuatunya pelayanan kami di dalam Engkau saja. Terima kasih Tuhan, dan saya berdoa Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah wajah-Mu selalu menyinari wajah saudara sekalian semuanya. Dan persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus selalu menyertai saudara sampai Maranatha, dan biarlah saudara selalu yaitu dilengkapi oleh kasih karunia Tuhan dimanapun saudara berada, dan kesehatan biarlah Tuhan sendiri memberikan kepada saudara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus saya berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semua, maju terus saudara, ya memang benar ya. Kita manusia, kita tidak akan, maksudnya maksudnya nggak ada orang bisa mengatakan, oh saya nggak dicobai, enggak. Karena dunia ini sudah di dalam tangan si iblis, dari sebab itu kita semua dicobai. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia selalu telah memberikan jalan keluarnya, dan dia telah memberi kekuatan kepada dia. Pegang erat tangan Tuhan Yesus, dan maju terus, melangkah terus di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.